Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di video demonstrasi proyek akhir saya. Perkenalkan, nama saya Frans Yuda Rizky Pramudia dengan NPM 2478142. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya bangun sebagai bagian dari ujian akhir semester saya, yaitu sistem informasi penyewaan lapangan mini soccer Polinela yang berbasis database relasional. Oke, sebelum masuk ke demonstrasi aplikasinya, di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih proyek ini, atau mengapa saya memilih membangun sistem ini. Oke. Di sini saya memilih membangun sistem informasi penyewaan lapangan mini soccer karena melihat adanya pembangunan lapangan mini soccer nih teman-teman. Ada pembangunan lapangan mini soccer yang di depan GKB itu ya teman-teman ya. Jadi dengan hadirnya fasilitas itu, saya melihat adanya peluang gitu, sekaligus kebutuhan akan sebuah sistem biar ngebantu proses pengelolaan penyewaan lapangan itu lebih terstruktur dan modern ya, agar lebih efisien lah. Jadi nggak hanya sistem pembookingannya tidak hanya manual datang ke secara offline langsung atau via WA. Nah, di aplikasi ini saya membuat proses penyewaan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Soalnya di aplikasi ini ada fitur pengecekan jadwal. Nah, jadi teman-teman atau pengguna itu bisa ngecek jadwal yang tersedia, jadwal yang kosong, jadwal yang sudah di booking. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di situ. Jadi teman-teman bisa memilih jam atau jadwal yang masih kosong dan tidak bentrok oleh jadwal lainnya. Oke, ada lagi fitur pemesanan ya teman-teman ya. Pemesanan lapangan hingga pengelolaan transaksi. Nah, di sistem pemesanan lapangan itu saya menyediakan pembayaran secara tunai dan pembayaran secara debit atau transfer teman-teman. Oke. Dan di sini juga saya membuat pengelolaan transaksi dan laporan oleh administrator. Selain memberikan kemudahan bagi calon penyewa, pihak pengelola dapat menghindari adanya double booking serta meningkatkan efisiensi ya teman-teman ya. Jadi pengelolaan data penyewaannya itu lebih efisiensi, lebih efektif ya teman-teman ya. Oke, itu dia alasan saya memilih sistem ini. Kita akan masuk ke demonstrasi aplikasinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk ke demonstrasi aplikasinya ya teman-teman di sini. Pertama-tama, aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi Node.js dan Express.js sebagai backend servernya teman-teman, dan MySQL di Clever Cloud sebagai database online berbasis relasional. Berikutnya ada HTML, CSS, dan JavaScript murni untuk tampilan front-end. Sistem ini dirancang untuk mengelola penyewaan lapangan mini soccer di lingkungan Polinela dengan fitur utama meliputi manajemen data pengguna, mahasiswa, dosen, masyarakat umum, pengelolaan lapangan oleh admin, pengecekan ketersediaan jadwal secara real time, pencatatan transaksi, dan pencegahan double booking teman-teman. Oke, ada juga laporan keuangan yang dapat dicetak sebagai PDF. Oke, kali ini kita langsung masuk ke demonstrasi loginnya ya teman-teman ya.
berikut tampilannya. Oke, kita masuk ke tampilan login dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia tampilan loginnya. Sekarang kita mulai demonstrasinya. Pertama-tama di sini saya akan login sebagai admin ya teman-teman ya. Admin 1 2 3. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai admin ya teman-teman ya. Kalau udah berhasil login sebagai admin, di sini admin dapat mengelola seluruh data sistem teman-teman. Oke, kali ini kita akan masuk ke CRUD lapangannya. Kita masuk ke kelola lapangan. Nah, pertama kita bisa demonstrasiin dulu fitur menambah lapangan baru. Ini adalah operasi create atau create pada database. Jadi di sini contoh kita mau masukin lapangan C. Sini kita mau masukin lapangan C, rumput, jenis rumputnya harga sewanya 130.000 per jam. Nah, kita bisa operasionalnya dapat dipesan atau bisa sedang dalam masa pemeliharaan atau maintenance. Kita bikin yang aktif agar bisa dipesan ya teman-teman ya. Sini kita simpan lapangan. Lapangan berhasil ditambahkan. Oke. Di sini kita udah bikin create ya teman-teman ya. Nah, ini barusan kita bikin lapangan C. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke operasi read. Sistem menampilkan seluruh data lapangan yang tersedia di database, lengkap dengan nama, tipe harga, dan statusnya. Nah, jadi berikut ini sudah masuk ke operasi read ya teman-teman ya. Lapangan A, lapangan B, dan lapangan C. Oke, di berikutnya kita ada operasi update teman-teman. Di sini saya akan mengedit data lapangan. Oke. Di sini saya akan mengedit data lapangan yang tersedia di database, lengkap dengan nama, tipe, harga, dan statusnya ya. Ini bisa kita lihat dulu di database-nya teman-teman ya. Bentar. Bentar ya teman-teman ya, ini sedikit loading. Oke, di sini kita mau update harga lapangannya teman-teman ya. Data lapangan berhasil diperbarui. Oke.
Kita lihat. Nah, harganya sudah berubah ya teman-teman ya. Berarti operasi update di sini sudah berhasil. Berikutnya kita masuk ke operasi delete. Oke, yang terakhir di fitur lapangan ini kita ada operasi delete teman-teman ya. Di sini saya akan menghapus lapangan C yang baru saya buat tadi. Klik ikon hapus, lalu di sini apakah Anda yakin ingin menghapus lapangan ini? Kita klik OK teman-teman. Lapangan berhasil dihapus. Klik OK. Nah, lapangan sudah berhasil dihapus. Berarti di fitur kelola lapangan ini kita memiliki operasi yang lengkap ya teman-teman ya. Ada fitur CRUD-nya lengkap. Dan berikutnya di sini kita masuk ke CRUD penggunanya teman-teman ya. Di sini kita akan manajemen data penggunanya. Di sini admin dapat mengubah atau mengedit dan menghapus akun pengguna dari sistem yang kita bikin ini teman-teman. Di sini kan ada nih penggunanya ada 2, Asep Makmur dan Yuda Rizky. Jadi administrator itu bisa ngapus data pengguna ini teman-teman. Bisa dihapus, bisa diedit. Tuh. Oke, di sini kita coba untuk sorry teman-teman. Sini kita ke pengguna. Sini kita coba untuk tambah pengguna ya teman-teman ya. Contoh Budi. Nama lengkapnya Budi Santoso. Passwordnya 1234. Nomor telepon 0897. Masyarakat umum. Oke, kita simpan. Pengguna berhasil ditambahkan. Oke. Di sini Budi udah berhasil ditambahkan ya teman-teman ya. Kita cek dulu nih di database kita apakah user bernama Budi itu sudah masuk ya teman-teman ya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. User keempat di sini ada Budi dengan nama lengkap Budi Santoso, umum, tipenya, ada identitas numbernya, ada nomor telepon, ada tanggal dibuatnya akun tersebut. Oke, kita balik ke aplikasi lagi. Dan kita bisa ngapus lagi ya teman-teman ya. Bisa kita edit. Ini untuk operasi update bisa kita edit. Untuk read ini tampilan readnya teman-teman ya, operasi read. Dan ada operasi delete atau hapus. Oke, di sini kita lanjut ke pembokingan teman-teman. Kita lanjut ke pembokingan lapangan. Pertama kita logout dulu. Logout dari akun admin. Lalu kita gunain akun yang baru dibuat tadi ya teman-teman ya. Kita pakai akun Budi. Kita masuk. Nah, oke. Di sini adalah tampilan pembokingan dari aplikasi tersebut. Di sini kita ada ajukan penyewaan lapangan. Di sini kita bisa milih tipe lapangan ya teman-teman ya.
Tipe lapangan A ini ada rumput sintetis, lapangan B rumput alami. Di sini kita pilih rumput sintetis, tanggal penyewaan, dan mulanya. Nah, di sini juga ada metode pembayaran ya teman-teman ya. Ada jam mulai, ada jam selesai, dan metode pembayaran. Jika sudah mengisi semuanya, klik kirim form booking. Oke. Jadwal yang Anda pilih bertabrakan dengan penyewa lain yang sudah terdaftar. Nah, teman-teman, jadi tadi sudah ada user yang membooking di jam yang sama. Jadi sistem otomatis menolak pembookingan tersebut supaya tidak terjadinya double booking ya teman-teman ya. Oke, di sini kita ubah jamnya ya teman-teman ya. Kita klik booking berhasil diajukan. Silakan lakukan pembayaran dan hubungi admin untuk konfirmasi. Oke. Nah, ini sudah masuk ke pembookingan, ini sudah masuk ke admin ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini juga ada fitur reschedule, ada kwitansinya. Nah, ini kwitansinya ya teman-teman ya. Pembayarannya masih pending di sini. Oke. Sekarang kita keluar, kita log out, kita masuk sebagai admin lagi teman-teman ya. Untuk mengecek apakah pembookingan tadi sudah masuk, pembookingan atas nama Budi tadi. Nah, ini dilihat teman-teman. Budi Santoso. Bookingnya sudah masuk ya teman-teman ya. Sini kita bisa klik setuju, batalkan. Kita klik setuju. Oke. Status penyewaan berhasil diubah menjadi approve. Oke. Nah, ini juga ada fitur untuk pembayaran lunas atau belumnya teman-teman ya. Kita klik lunas. Oke. Nah, di sini admin itu bisa nyari nama ya teman-teman ya, nyari nama penyewa. Contoh kita cari Asep. Nah, sini muncul pembookingan atas nama Asep. Bisa kita cari nama penyewanya, tanggalnya, status sewa. Oke. Berikutnya kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, ini fitur terakhir yang saya demonstrasiin itu laporan keuangan teman-teman. Jadi admin itu dapat memilih rentang tanggal dan sistem akan menampilkan total pendapatan dari transaksi yang sudah dibayar. Ini total pendapatan teman-teman. Statistik booking sukses dan disetujui, jumlah lapangan aktif, booking berdasarkan kategori pengguna. Jadi itu kategorinya kategori yang booking itu di sini otomatis beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gampang gitu membedakan mana kategori mahasiswa, umum, dosen atau PLP. Di sini juga ada fitur booking berdasarkan lapangan. Jadi lapangan mana aja yang udah pernah disewa dan berapa kali aja. Oke, dan ini ada jurnal transaksinya ya teman-teman ya. Jurnal transaksi penyewaan lapangannya, lunas, dan Asep Makmur ini belum lunas karena tadi emang belum divalidasi oleh adminnya ya teman-teman ya.
Dan sebentar teman-teman. Di sini juga kita bisa bikin cetak laporan ya teman-teman ya. Laporannya seperti ini. Nah, jadi data-data laporannya sudah tersusun rapi. Jika kalian membutuhkan untuk data kalian, jadi udah rapi ya teman-teman ya. Oke. Saya rasa cukup demikian demonstrasi sistem informasi penyewaan lapangan mini soccer Polinela yang udah saya bangun. Sistem ini berhasil mengimplementasikan database relasional menggunakan MySQL dengan 4 tabel utama yang saling berrelasi ya teman-teman ya. Yaitu ada tabel user, field. Nih kita lihat teman-teman. Ada tabel user, transaction, field, dan booking. Oke. Serta mendukung seluruh operasi CRUD-nya secara lengkap teman-teman ya. Dari tadi kelola lapangan, kelola pengguna, itu sudah menggunakan operasi CRUD yang lengkap. Oke. Saya rasa cukup sekian demonstrasi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.